Hai, Bu Nur, apa kabar? Pak Feb, aduh saya lagi pusing nih Pak Feb. Oh iya ya, tadi saya lihat kayaknya gimana gitu. Saya lihat tadi Bu Nur tuh dipanggil ke pas sekolah ya gitu ruangannya. Iya, Kenapa Bu? Tapi saya lihat dia tidak ada masalah ya, tapi kenapa kok muka pas sekolah tadi agak sedikit kesal ya gitu ya, manggil Bu ya Nur. iya. Beliau nanya tadi Bu sama saya Bu, gini katanya, Pak Pep, Bu Nur kemana katanya. Makanya saya tanya rekan-rekan, Bu Nur kemana gitu kan. Panggil saya, suruh dia ke ruangan saya katanya. Udah saya panggil sih Bu Nurnya gitu. Makanya saya pun tidak nanya, terus setelah Ibu Nur keluar baru saya nih pengen jumpa gitu, pengen bertanya ini apa sih, kenapa Bu Nur kok bisa dipanggil gitu, apa masalahnya, boleh cerita Bu Nur? Inilah Pak Feb. Saya kaget tadi pengawas datang, masuk ke kelas saya lagi ngajar loh. Jadi pengawasnya masuk. Bapak kan tahu saya kalau ngajar biasanya itu kan saya nggak bawa buku, nggak pakai buku paket. Saya lebih ke lapangan. Karena kan kita sekarang pembelajarannya berpusat kepada siswa dengan ke aplikasi benda-benda sekitar dan inilah di sekitar lah. Jadi saya lebih ke praktek langsung. Saya nggak bawa gitu. Iya saya marah, tersinggung sama saya, langsung lapor ke kepala sekolah. Wah, paham nih, ngerti saya nih. Jadi apa yang bisa saya bantu sih Bu hari untuk diskusi hari ini? Apa sih yang ingin Ibu capai lah gitu, yang ingin Ibu Nur setelah ini supaya lega lah gitu kan, supaya masalah ini selesai. Apa sih yang keinginan Ibu Nur? Keinginan saya sih, tujuan saya untuk diskusi hari ini biar kesalahpahaman antara saya, pengawas dan kepala sekolah ini bisa terselesaikan dengan baik, Pak Pep. Oh gitu. Ada lagi Bu Nur kira-kira selain itu? Saya jadinya enak, enjoy ngajarnya. Jadi untuk kedepannya saya bisa tahu apa yang lebih baik lagi gitu. Apa kalau memang saya salah ya apa yang harus saya perbaiki. Iya paham saya tuh. Oke. Nah, Bu Nur kan dari tadi saya lihat wajahnya murung aja gitu. Bisa Ibu ceritakan sih apa yang Ibu rasakan saat ini gitu? Sampai selain kaget, saya juga sedih karena ya saya pikir apa memang harus ya saya ini kalau ngajar harus begitu. Gitu. Emang bukan yang praktek lapangan gitu. Iya ya. Jadi selama ini kan gimana gitu. Jadi agak pusing, kaget, makanya saya mikir apa saya salah. Iya. Jadi selama ini Ibu tuh ngajarnya kemana sih? Kalau boleh tahu gitu, ngajar di kelasnya kemana? Apa sih? Saya sebelum ngajar masuk di kelas saya beracu kepada buku Pak. Saya lihat pelajaran tentang apa, misalnya pelajaran tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, saya nggak menerangkan di kelas tentang tumbuh-tumbuhan. Saya udah kasih tugas dulu ke anak-anak, suruh mengamati tumbuh-tumbuhan. Habis itu saya tanya, jadi saya nggak lihat buku lagi. Habis setelah saya tanya, saya bawa anak-anak ke lapangan. Seperti itu, Pak. Selama ini Ibu udah nyiapkan LPP belum untuk belajarnya gitu? Ya, LPP udah ada. Nah, memang saya tidak, masalahnya tuh saya tidak pakai buku pas lagi di kelas itu aja sih Pak. Gitu. LPP berarti ada gitu ya. Berarti langkah pembelajarannya udah jelas gitu. Strateginya juga yang dipilih yang udah sesuai gitu ya bener ya. Nah, cuma masalah sekarang memang cuma masalah buku itu tadi yang dipermasalahkan oleh Bapak pengawas itu. Yang buat nyaman pakai buku teks ini, menurut saya kalau pakai buku teks itu lebih nggak tergali potensi siswa saya gitulah. Jadi itu yang Ibu rasakan. Kalau pakai buku teks itu lebih tidak tergali. Kayaknya kok terlalu
teks sekali gitu pelajarannya gitu Bu ya, seperti itu. Oh gitu. Untuk di kelas anak suruh belajar dari buku gitu. Menurut saya lebih bagus praktek langsung. Gitu. Oh jadi lebih praktek langsung. Oke. Jadi mengenai buku tadi, kan buku teks itu di K13 itu kan udah ada langkah-langkahnya tuh Bu di buku itu. Nah berarti Ibu mengikuti yang di langkah-langkah buku itu atau dengan langkah yang lain pula seperti itu? Gimana sih Bu ibunya? Ya langkah-langkahnya saya ikuti, cuman saya sesuaikan dengan kondisi. Oh gitu, bukan berarti Ibu tidak membaca buku ya? Tidak, saya mengacu ke buku, cuman saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Oke. Mengenai buku kan salah satu sumber belajar ya Bu ya. Sumber belajar yang Ibu pakai selama ini selain buku apa di kelas? Selain buku, sumbernya selain buku itu saya lebih ke pengamatan sih, Febri. Pakai video gitu pernah? Pakai video, terus apa sekitar lingkungan sekitar. Oh gitu. Ya. Jadi kalau Ibu ini teorinya gambar, karena anak SD ini kan gambar konkret. Iya, Ibu kan kelas 3 ya, kelas berapa? Kelas 3 ya? Iya, jadi tengokin gambar konkret aja kadang-kadang kurang paham gitu. Kadang nggak ada gambar konkretnya, jadi saya lebih ke yang untuk besok saya bikin untuk besok saya video aja deh, besok saya ke lapangan aja deh, biasanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau di buku berarti Ibu tuh kurang nyaman gitu ya pakai buku itu gitu kan. Itu intinya ya. Rasanya kurang tergali potensi siswa kalau hanya belajar pakai buku. Makanya saya karena terbiasa ke lapangan, jadi saya nggak pakai buku teks. Oke. Saya punya. Berarti itu yang saya simpulkan gitu. Berarti bukan berarti Bu Nur nggak buka buku, nggak baca buku gitu ya. Ini hanya karena proses saja, strategi aja yang berbeda seperti itu, atau sumber belajarnya aja mungkin yang berbeda gitu. Tapi intinya Bu Nur tetap membaca buku dan memakai buku teks tersebut ya Bu Nur ya. Itu yang saya tangkap. Itu tuh Bu Nur. Oke. Ada lagi kira-kira yang membuat Ibu Nur selain tadi yang saya katakan mungkin yang tidak membuat nyaman tadi apa Bu? Karena materinya yang terlalu kaku kali ya, gambar-gambar tidak lengkap di sana, tidak terlalu anak tidak bisa mengekspor buku secara ya lebih banyak di dunia nyata lah, itulah kalau si Ibu Nur ya kira-kira. Nggak terlihat, kurang terlihat potensi anak kalau menurut saya kalau pakai buku. Makanya saya baca dulu bukunya, bukan saya nggak pakai buku, saya baca bukunya lalu saya tuangkan dalam RPP. Nah, pas pelajaran di kelasnya memang bukunya nggak saya bawa langsung ke meja. Oke. Nah, dari pengamatan Bu Nur sama ini, Bu Nur kan udah tidak menggunakan buku teks sudah berapa lama sih Bu Nur? Boleh tahu? Selama ada 1 semester inilah Pak, sejak saya kenal Merdeka Belajar. Gitu. Sejak kenal Merdeka Belajar ya. Jadi lebih banyak dengan dunia yang ini ya, yang nyata gitu, konsepualnya gitu ya. Nah, pengamatan Bu Nur gimana? Nilai anak apakah ketercapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dengan metode Ibu sekarang lebih tercapaikah atau tidak daripada menggunakan buku teks yang sebelumnya gitu, dengan teknik sebelumnya? Mana yang lebih baik? Saya lebih tercapai yang ini karena pengetahuan siswa bisa digali lebih banyak daripada kita hanya dengan buku. Oh iya, paham saya. Sayanya mungkin miskomunikasi kan Pak, sama
Iya. Pak pengawasnya kan. Nah itu tidak ibu sampaikan tadi, Pak. Saya kan ini, saya lihat nilai anak pun tujuan pembelajarannya udah tercapai kok Pak. Itu. Nah ibu sampaikan tadi sama bapak pengawasnya. Jadi Pak saya udah panik duluan kan. Jadi saya nggak salah, jadi nggak saya sampaikan seperti itu. Saya temuin bapaknya. Oke. Nah jadi intinya sekarang saya lihat sih Bunda nih udah tepat ya, bukan berarti tidak membuka itu, namun karena tidak nyaman saja, karena kurang ya tergali potensi anak dengan itu. Bunda lebih dengan konsep nyata, dunia nyata tadi ya, contoh di dunia nyata. Nah kira-kira nih ke depannya apa sih rencana ibu yang mau ibu lakukan untuk pembelajaran di kelas itu supaya lebih baik, lebih efektif, lebih efisien gitu. Gimana sih Bu? Boleh ceritakan lah. Mungkin saya bisa kolaborasikan, saya padukan antara buku dan fakta kenyataan di lapangan. Saya tetap nanti saya bawa buku saya, pelajaran tentang ini nak. Nanti saya padukan, coba lihat video, seperti itu. Saya tanya di lapangan, tapi tetap saya coba pakai. Bukunya jangan terabaikan kayak sekarang lah. Iya. Karena salahnya jadinya miskomunikasi. Jadinya ternyata bermasalah, walaupun tujuan pembelajarannya tercapai kan. Iya. Paham saya tuh. Ya, padahal kan kita sebenarnya bukan tidak bawa buku ya, cuma mungkin bukunya ada, nggak nampak aja sama pengawasnya kali ya gitu. Saya taruh di kantor, nggak saya bawa ke kelas. Paham saya. Nah jadi yang paling prioritas lah tindakan ibu apa nih supaya miskomunikasi ini nggak terjadi lagi lah gitu, dan pelajaran anak juga tercapai dengan baik gitu loh Bu. Tujuannya apa sih yang jadi prioritas sekali seperti itu Bu? Apakah saat ini saya mau jumpain nih Pak supervisinya sama kepala sekolah, saya mau sampaikan ke mereka kalau saya melakukan pembelajaran sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya saya nggak pakai buku, itu aja nanti saya sampaikan. Nah kalau memang nantinya dibilang mereka menginginkan saya ngajarnya tetap harus bawa buku, nanti saya bawa untuk yang rencana selanjutnya. Oke. Terus kira-kira ada lagi nggak sumber belajar yang lain selain buku yang ingin ibu bawa gitu ke kelas ke depannya? Mungkin saya lebih memperbanyak sumber belajar, jadi nggak monoton. Nggak monoton gitu ya. Jadi bisa ulangi lagi Bu rencana ibu ke depan gitu. Pertama saya mau jumpain kepala sekolah tuh sama Pak pengawas, saya mau jelaskan bahwa saya ngajar bukan karena nggak mengacu kepada buku, tapi hanya karena bukunya nggak saya bawa, saya ngajarnya nggak mengacu kepada buku. Tidak pakai buku. Praktek itu yang pertama, nanti saya jelaskan dulu. Nah, yang kedua itu saya nanti mau sampaikan juga kalau memang saya ini harus ada buku ketika mengajar, ya udah nanti akan saya coba kolaborasi, saya coba padukan. Saya pakai buku dan juga praktek. Nah, yang ketiga nanti setelah rencana ini saya padukan, nanti saya tanyakanlah kembali ke beliau apakah ini sudah sesuai dengan yang beliau inginkan. Nah, ya betul. Wah, kayaknya udah bagus nih, luar biasa nih rencananya. Nggak salah nih Bu Nur nih sebagai guru terbaik ya tahun kemarin nih terpilih di sekolah kita. Iya, saya tuh karena mungkin tadi tuh kaget kan, shock saya. Biasa tuh Bu Nur. Namanya mungkin ketemu pengawas atau tiba-tiba dipanggil sama kepala sekolah ya kaget ya kan, kaget, jadi akhirnya mungkin emosional juga gitu.
Oke, bener. Ini kayaknya rencana Bu Nur udah bagus ya. Ada sesuai kayaknya inginnya apa disampaikan, pengen jumpa dulu dengan pengawas dan pas sekolah, menyampaikan yang miskomunikasi tadi bahwa Bu Nur ternyata bukan berarti tidak membawa buku, namun tetap membaca buku, alurnya sama, namun kedepannya akan dirubah lagi ya, akan dibawa buku itu ke kelas. Oke, itu luar biasa sih. Kayaknya dan sumber belajar kayaknya banyak yang ditambah. Nah itu saya setuju sekali tuh Bu Nur, luar biasa, itu udah salah satu yang bagus. Nah jadi kedepannya komitmen Ibu, nah itu bagaimana komitmennya Ibu akan laksanakan? Rencananya akan mulai saya laksanakan. Nah dalam pelaksanaannya juga nanti saya kolaborasi sama Pak Feb juga, guru-guru yang lain. Kalau memang saya masih kekurangan, nanti saya minta saran juga dari Pak Feb. Oke, bisa. Mungkin nanti kita sama-sama kolaborasi lah gitu. Atau teman-teman yang lain ada lagi nggak yang kira-kira bisa kita ajak kerjasama ya gitu. Jadi supaya kita bisa membuat komunitas belajar gitu kan, sesama guru lah gitu. Siapa sih Bu? Siapa kira-kira ya? Ada Bu Nov. Oh, Bu Ilan, Bu Noflin itu ya. Oh, luar biasa, bagus itu. Iya, kita bisa kolaborasi berempat. Saya suka itu. Jadi nanti kita itu bagus tuh, kita buat lagi ya. Nanti jangan sampai miskomunikasi lagi antara pengawasan dengan Ibu Nurnya gitu. Oke, benar. Sebenarnya rencana Ibu Nur tuh menurut saya udah bagus ya. Udah bagus, nanti kita bikin rencana aksi ke depannya lagi ya. Kita buat kolaborasi antar kita sama guru sehingga nanti bahwa sumber belajar itu ternyata tidak hanya buku saja, banyak sumber belajar yang lain yang lebih kontekstual, mungkin yang lebih anak itu lebih paham gitu, yang buat anak lebih paham dan tujuan pembelajaran kita tersampaikan. Oke, benar. Ini rencana kita tuh sebelum kita sampaikan, kita laksanakan, kita sampaikan dulu ke kepala sekolah. Jadi kalau pengawas datang nih, kepala sekolah nggak langsung marah sama kita, dia udah tahu. Jadi gimana nih Bu Nur? Setelah diskusi hari ini lebih lega, rasanya gimana? Jadi udah terarah deh ke depannya. Kalau memang besok kan saya mau sandingkan belajar banyak, saya masukkan buku juga. Habis itu nanti rencana saya sampaikan dulu ke kepala sekolah mau seperti ini, habis itu saya terapkan. Jadi nanti kalau Bapak pengawasnya datang, kepala sekolahnya udah tahu. Oke, berarti itu udah Ibu Nur udah komitmen ya, udah siap ya untuk melakukan itu gitu ya, udah semangat ya. Perubahan. Melakukan perubahan, itu saya suka itu, komitmennya bagus, luar biasa, tak salah ini, tak salah, betul tak salah saya. Bu Nur tuh memang orangnya, saya lihat orangnya selalu aktif, ceria, bersemangat. Oke Bu Nur, jadi kapan nih Bu Nur kira-kira mau jumpa pas sekolah pengawasnya? Rencananya habis sini, kalau pengawas masih di kantor kepala sekolah, saya mau langsung meluruskan nih Pak. Oh, pengawas baru pulang, nah saya lihat tadi Bu Nur. Kayaknya nggak ada lagi ketika Bu Nur pergi tuh. Pas pertemuan selanjutnya nanti. Iya. Saat pukul 15. Soalnya Bu Nur nanti mungkin atau jadwal pun bisa juga tuh Bu Nur. Mau tahu kan juga di luar gitu atau gimana gitu Bu Nur, bisa juga sih. Atau nanti sekolah kan kita bicarakan. Biar ini nggak jadi masalah lagi ya kan Bu Nur. Oke Bu Nur, kayaknya gimana rasanya, udah senang ya, udah masalah udah lega ya. Alhamdulillah. Yang penting bagi saya Bu Nur tetap semangat gitu ya. Habis ini tidak ada murung lagi, saya lihat mukanya udah senyum, udah seger gitu ya. Ya udah lega, nanti ya bisa dibicarakan masalah yang tadi kan. Oke Bu Nur. Nah, ini saya ini ada kerjaan pula lagi nih Bu Nur. Ya, saya undur diri dulu Bu Nur ya, karena mau nyebut anak nih. Iya, sama Pak Feb. Makasih banyak Pak Feb. Oh ya, sama-sama Bu Nur. Semangat terus Bu Nur ya. Ya, tetap semangat 45 nih Pak Feb. Semangat pagi. Oke. Ya, Winan komennya. Luar biasa, saya berasa berhadapan dengan
sosok kepala sekolah ya 2021 persiapan abad 21 ya Pak Feb ya. Sepertinya Tak lama lagi. sudah siap untuk kepala jabatan itu nantinya ya. Dan Bu Nur Fazila sosok guru profesional di abad 21 itu sudah nampak. Sudah, jadi saya berasa seolah-olah bukan pengamat jadinya. Rasanya seperti pengawas yang berdiskusi, ada kepala sekolah, ada guru gitu kan. Ternyata saya posisinya sebagai pengamat. Nah, pada saat menyampaikan tujuan coaching tadi itu sudah terarah ya, sangat terarah ya. Terus saat identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik itu sudah mengarah dan sudah teridentifikasi potensi coachingnya juga ya. Nah, rasanya saya tidak ragu lagi lah dengan potensi Bu Nur Fazila dan Pak Febrian ya. Sampai saya menontonnya seperti orang-orang profesional lagi bermain di sini. Profesional acting. Karena tanpa ada skema, tanpa ada skenario-nya ya kan. Nah, terus rencana aksinya tadi sudah kelihatan ya rencananya, dan pertanyaan-pertanyaan untuk yang mengarah ke rencana aksi sudah jelas juga, dan umpan baliknya juga sudah disampaikan mengenai rencana aksi Koci. Dan umpan baliknya tadi sudah dapat mengatasi dengan permasalahan apa yang terjadi ya. Sudah ada solusinya juga di situ. Dan tanggung jawab dalam memberikan bentuk tanggung jawabnya tadi sudah nampak ya, baik dari coachnya ataupun dari coachingnya. Ya pokoknya sudah is the best lah pokoknya. Paling mungkin bahasanya mungkin dalam segi, mungkin karena kita alam aja ya, mungkin lebih lebih humble aja sifatnya antara kepala sekolah dengan, mungkin ini kepala sekolahnya yang gaul dengan Bu Nur Fazila yang gitu kan. Luar biasa. Jadi sifatnya tidak ada yang formalnya, tapi tidak seriusnya santai, tapi serius obrolannya gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih Bu Pengamat. Sama.